pembangunan jalan tol dari pemerintah pusat. Tolong buat rincian anggaran terus kirim ke pusat. Oke, baik Bu, akan segera saya buat rincian anggarannya. Rincian anggaran pun keluar. Pemerintah daerah kemudian mengirimkan rincian anggaran ke pusat sebelum akhirnya memutuskan untuk membuat perjanjian dengan seorang kontraktor. Widih, ada proyek tambahan baru nih. Haha, oke, langsung janjian sama kontraktor ah. Kemudian staf keuangan pun nelpon kontraktor. Halo Bu, besok bisa nggak kita ketemuan di kafe yang biasa kita jumpa? Kita ada proyek besar nih. Saya yakin kita akan mendapat keuntungan yang besar di sini. Bagaimana Bu? Apakah besok Ibu ada waktu? Baik, bisa. Oke Bu. Keesokan harinya, Begini Bu, jadi kita hari ini dapat tugas dari pusat untuk bikin jalan tol. wah, kerjaan baru nih. Bagaimana kalau bahan yang kita pakai yang biasa aja ya? Nanti saya laporkan ke pusat menggunakan bahan yang khusus dan sisanya kita bagi rata. Boleh tuh, nanti saya hitung biayanya, besok saya laporkan ke ibu. Oke, baiklah, besok saya tunggu laporannya. Segera selesaikan dan serahkan kembali kepada saya ya. Keesokan harinya, kontraktor pun kembali menjumpai staf keuangan tersebut. Bu, saya ingin melaporkan rincian dana kemarin, Bu. Baik Bu, mana laporannya saya ingin lihat dan kira-kira keuntungan yang kita dapat itu sekitaran berapa ya Bu? Ini Bu laporannya. Kira-kira keuntungan yang kita peroleh kurang lebih 5 miliar dari total 13 triliun. Wah, kita akan mendapatkan keuntungan yang besar. Oke, deal Bu. Saya akan ajukan ke pemerintah pusat untuk dana yang kita butuhkan agar segera dicairkan. Hahaha. Setelah seminggu pun berlalu, dana dari pemerintah pusat pun turun seperti yang sudah direncanakan oleh pemerintah daerah beserta kontraktornya. Untuk mengkonfirmasi hal ini, sang kontraktor pun memutuskan untuk mengabari pemerintah perihal dana tersebut. Bu, dana dari pusat sudah turun nih. Kita sudah mulai bisa bekerja besok. Oke Bu, besok kita mulai. Setelah berunding, pemerintah daerah pun akhirnya memutuskan untuk mencairkan semua anggaran dalam bentuk uang tunai, lalu memberikan uang tersebut kepada kontraktor. Oke, ini tips buat kamu. Saya ucapkan terima kasih atas kerja keras kamu selama ini. Tapi saya juga minta tolong sama kamu, tolong jaga kerahasiaan ini ya. Oke, baik. Terima kasih banyak, Bu. Proyek tol tersebut pun diselidiki oleh KPK, dan KPK mendapati penggelapan dana yang dilakukan oleh Pemda dan kontraktor. KPK pun mendatangi kantor Pemda. Hingga pada suatu hari, permisi. Siapa? Silakan masuk. Permisi, saya dari KPK. Saya mendapatkan surat perintah dari pusat untuk menahan Ibu atas penggelapan dana pembangunan jalan tol. Memang salah saya apa, Bu? Nggak bisa kayak gini dong, Bu. Jelaskan, apa salah saya, Bu? Ini perintah. Jelaskan saja nanti pada hakim. Tugas, tolong bawa Ibu ini ya. Baik. Tunggu. Bawa dia juga. Tapi saya tidak bersalah, Bu. Sudah, tidak usah banyak bicara. Jelaskan saja nanti. Pada akhirnya, tim KPK berhasil membawa staf keuangan dan kontraktor tersebut. Silahkan duduk. Sidang hari ini resmi dibuka
dengan terdakwa Ibu Santa dan Ibu Safina atas penggelapan dana jalan tol dan segala bukti yang telah ada. Saya memutuskan bahwa Ibu Santa dan Ibu Safina dikenakan hukuman pidana selama 5 tahun serta denda 250 juta. Dan Ibu Santa dikenakan hukuman 10 tahun serta denda sebesar 500 juta. Dengan ini sidang resmi ditutup. Pesan moral yang kita dapat melalui cuplikan ini adalah jangan sekali-kali melakukan penggelapan dana untuk kepentingan pribadi, karena selain merugikan diri sendiri juga merugikan negara. Maka dari itu jangan melakukan tindakan korupsi berapapun jumlahnya. Sekian dan terima kasih.